Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Berupelawi, kelas BKB semester 4, NIM 1811033. Di dalam video ini saya akan memperhatikan tentang keterampilan Android. Di dalam buku microcounseling, tepatnya di halaman 170-176, keterampilan Android adalah kemampuan seorang konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan membongkar semangat konseli di dalam proses konseling. Dan di dalamnya juga terdapat 4 bidang, adanya bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir. Di bidang pribadi, saya akan memberikan contoh bahwa saya mengarahkan dan membesarkan hati dan membongkar semangat dari konseli. Jangan sedih, ibu akan mencari jalan keluar untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Yang kedua, bidang sosial. Tenang, pasti kamu dapat setia di dalam persahabatanmu. Yang ketiga, belajar. Belajarlah dengan giat supaya kamu bisa membanggakan orang tua kamu dan kamu dapat nilai bagus. Yang keempat, bidang karir. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan potensi yang kamu miliki. Demikianlah contoh dari keterampilan Android. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Berupelawi, kelas BKB semester 4, NIM 181101133. Di dalam video ini, saya akan membuat dan memperhatikan video tentang keterampilan summarization. Keterampilan summarization adalah sebuah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan selama proses konseling. Di dalamnya juga terdapat 4 bidang, ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contohnya di bidang pribadi, ibu tahu kamu memahami apa yang telah ibu sampaikan. 2. Bidang sosial, kamu harus beradaptasi dengan lingkungan kamu. Yang ketiga, bidang belajar, jika kamu mengalami kesulitan di dalam belajar, ceritakan kepada ibu. Yang keempat, bidang karir, kamu harus mengetahui kemampuan kamu dan kamu dapat mengarahkan dengan baik. Demikianlah praktek keterampilan dari summarization. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Berupelawi, kelas BKB semester 4, NIM 181101133. Di dalam video ini, saya akan memperhatikan tentang keterampilan paraphrase. Di dalam buku microcounseling, tepatnya di halaman 171-181, keterampilan paraphrase adalah kemampuan seorang konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan di dalam proses konseling. Dan di dalamnya juga terdapat 4 bidang, ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir. Contohnya yaitu bidang pribadi. Ibu tahu apa yang kamu alami dan apa permasalahan yang sedang kamu hadapi. Yang kedua, bidang sosial. Mungkin teman-teman kamu cuek terhadap kamu karena mereka kurangnya pemahaman tentang diri kamu. Yang ketiga, tentang belajar, bidang belajar. Mungkin kamu harus memahami apa yang diajarkan gurumu dan belajar dengan giat. Yang keempat, bidang karir. Ibu tahu apa saja bakatmu, jadi pilihlah sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki.
Demikianlah keterampilan dari para praise. Demikian, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Slenda, Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas BKW semester 4. Jadi di sini saya akan mempraktikkan mata kuliah mikrokonseling, yaitu tentang Android. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari Android. Di sini saya mengambil pengertian dari Android dari bukunya Prof, yaitu buku mata kuliah mikrokonseling. Di sini saya mengambil pengertian beserta contohnya juga, tepatnya di halaman 170 sampai 176. Di dalam bukunya ini menjelaskan bahwa Android adalah kemampuan seorang konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseli dalam proses konseling. Di dalam Android juga terdapat 4 bidang untuk memberikan dorongan, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseli dalam proses konseling, yaitu yang pertama bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Di sini saya akan mempraktikkan atau mencontohkan dari 4 bidang tersebut. Pertama-tama saya akan mencontohkan atau mempraktikkan dari bidang pribadi. Contohnya ketika saya memberikan arahan atau dorongan serta membesarkan hati dan mengobarkan semangat konseli dalam proses konseli. Yang pertama dari bidang pribadi. Ketika saya mengkonseling seseorang, jangan sedih, ibu pasti akan memberikan jalan keluar dalam kesulitan yang kamu hadapi. Contoh dari bidang sosial, kamu pasti setia dengan sahabatmu sekarang ini. Contoh dari bidang belajar, belajarlah dengan baik agar kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Contoh dari bidang karir, pilihlah jurusan sesuai dengan kemampuanmu. Baik Prof, itu saja praktek dari mata kuliah mikrokonseling tentang Android ini. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Slenda, kelas BKB semester 4, Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan mempraktekkan mata kuliah mikrokonseling, yaitu tentang parapraise. Jadi terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian parapraise. Sumber yang saya ambil mengenai pengertian parapraise beserta contohnya juga saya ambil dari bukunya Prof, yaitu buku mata kuliah mikrokonseling, tepat di halaman 178 sampai 181. Jadi di dalam bukunya ini pengertian parapraise adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan pada saat proses konseling. Jadi di dalam parapraise ini kita dapat menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan pada saat proses konseling. Ada 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Jadi di sini saya akan mempraktekkan dari 4 bidang tersebut. Sini saya akan mencontohkan dari bidang yang pertama, yaitu bidang pribadi. Ketika saya menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan pada saat proses konseling. Jadi di sini saya akan mengartikan dan menafsirkan pada saat proses konseling dari bidang pribadi. Yang pertama, dari bidang pribadi, ibu mengerti dengan permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Contoh kedua, dari bidang sosial, mungkin teman-temanmu cuek karena kurangnya pemahaman kepribadian tentang dirimu. Dari bidang belajar, pahamilah dengan apa yang diajarkan gurumu di kelas itu lebih bagus.
Dan contoh dari bidang yang terakhir yaitu bidang karir. Ibu tahu bakatmu, jadi pilihlah sekolah sesuai dengan keinginanmu. Baik Prof, terima kasih. Sekian praktek dari saya. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Fatimah Senda, kelas BKB semester 4, Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan mempraktikkan mata kuliah mikro konseling, yaitu tentang summation. Pertama-tama di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian summation. Jadi pengertian berserta juga contohnya saya ambil dari bukunya Prof. Di buku ini menjelaskan bahwa summation adalah kemampuan seorang konselor dalam memberikan kesempatan kepada klien dalam menyimpulkan pembicaraan yang dilakukan pada saat proses konseling. Di dalam summation ini juga terdapat 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dari masing-masing 4 bidang tersebut, saya akan memberikan contoh. Yang pertama di sini saya akan memberikan contoh dari bidang pribadi. Contohnya, Ibu tahu kamu memahami apa yang Ibu sampaikan. Contoh dari bidang sosial, kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barumu. Contoh dari bidang belajar, jika kamu mengalami permasalahan dalam belajar, ceritakanlah kepada ibu. Contoh dari bidang yang terakhir yaitu bidang karir, kamu harus mengetahui kemampuanmu dan mengarahkannya dengan baik. Baik Prof, sekian dari saya. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rizkika Usemahu, kelas BKB semester 4, NIM 18110110035. Baik Prof, di sini saya akan mengerjakan tugas mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Jadi di sini saya menjawab tugas mikrokonseling ini menggunakan buku Prof yang ini. Yaitu di sini saya akan membahas tentang keterampilan mikrokonseling. Baik Prof, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang attending behavioral. Attending behavioral adalah suatu kemampuan konselor di mana memperhatikan dan memandang konseli dalam gerak-geriknya di proses konseling. Jadi yang perlu diperhatikan dalam attending behavior ini yaitu pertama eye contact, di mana eye contact ini kemampuan konselor dalam menatap dan memandang konseli dalam proses konseling. Selanjutnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah cultural appropriate, yaitu di mana kemampuan konselor memperhatikan budaya-budaya konseli dalam proses konseling. Selanjutnya yang ketiga adalah body language, yaitu di mana kemampuan konselor dalam menggunakan bahasa tubuh dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah vocal quality, yaitu di mana kemampuan konselor memperhatikan tinggi rendahnya nada dalam proses konseling. Selanjutnya yang terakhir adalah verbal tracking, di mana verbal tracking adalah kemampuan konselor dalam mengikuti jalur pembicaraan konseli dalam proses konseling. Baik, contoh dari verbal tracking yaitu contohnya konseli berkata, "Selamat pagi Bu, Om Swastiastu." Lalu konselor mengatakan, "Selamat pagi Om Swastiastu, silakan masuk, apa ada yang bisa Ibu bantu?" Selanjutnya, materi yang kedua adalah multicultural from client and culture counseling.
yaitu pengertiannya adalah kemampuan konselor dalam memahami kebudayaan-kebudayaan konseli dalam proses konseling. Contoh yang pertama dalam bidang pribadi. Konselor mengatakan, "Ibu tahu, di daerahmu nilai religius sangatlah kental." Contoh di bidang sosial, yaitu konselor mengatakan, "Ibu tahu, bahasa kasar adalah tanda keakraban yang ada di Buleleng." Selanjutnya di bidang karir, yaitu konselor mengatakan, "Ibu tahu, menjadi profesi guru sangatlah disegani oleh desamu, dan sampai sekarang pun masih tetap disegani." Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu tentang client observasi skill, yaitu di mana pengertiannya adalah kemampuan konselor dalam mengobservasi konseli dalam proses konseling. Contohnya sepertinya kamu merasa gugup dan tidak percaya diri saat berada di sekitaran orang yang tidak kamu kenal. Jadi di sini pengertian open and close question yaitu suatu usaha konselor untuk membuat pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka dalam proses konseling. Jadi yang pertama adalah open question. Open question adalah suatu usaha memancing konseli atau klien untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya, pemikiran, dan pengalamannya. Contohnya seperti ini. Konselor bertanya kepada konseli dengan, "Apakah Anda merasa ada sesuatu yang akan dibicarakan, atau bagaimana perasaan Anda hari ini?" Selanjutnya, close question. Close question adalah kemampuan konselor untuk mengumpulkan informasi, memperjelas, dan menjernihkan pembicaraan konseli, serta menghentikan pembicaraan konseli yang menyimpang. Contoh dari close question yaitu yang pertama, konseli berkata, "Saya sudah membantu orang tua saya untuk meringankan pekerjaan orang tua saya. Maka dari itu, saya sering terlambat ke sekolah." Lalu, konselor berkata, "Kalau boleh saya tahu, apa pekerjaan ayahmu?" Lalu, konseli menjawab, "Pekerjaan orang tua saya adalah nelayan." Baik, Prof, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dari keterampilan sumration, yaitu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sumration. Sumration adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan selama proses konseling. Baik, contohnya seperti ini. Setelah kita melakukan diskusi tadi, alangkah baiknya kita menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan agar jelas pembicaraan kita. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu terdapat dua hal. Yang pertama, Anda ingin berkuliah sambil bekerja, namun hambatan yang Anda dapatkan yaitu susah membagi waktu antara kuliah dengan bekerja, yang dimana bekerja sudah dituntut oleh perusahaan. Baik, Prof, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan keterampilan parafrase. Jadi pengertian dari parafrase yaitu suatu kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan konseli dalam proses konseling. Jadi, baik, contohnya seperti ini. Konseli berkata, "Itu adalah jurusan yang saya inginkan, akan tetapi saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian." Lalu, konselor mengatakan, "Nampaknya Anda merasa bingung dalam mengambil keputusan yang Anda pilih saat memilih jurusan yang Anda inginkan." Baik, Prof, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang keterampilan encourage, yaitu kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengorbankan semangat konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Konseli berkata, "Saya tidak paham lagi dengan semua ini, saya tidak kuat." Lalu konselor menjawab, lalu konseli berkata, "Saya ingin bunuh diri saja." Lalu konselor mengatakan, baik begitu." Baik, Prof, sekian dari keterampilan encourage yang saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Terima kasih untuk kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Denenda Pratiwi. Saya dari Prodi BK4B. Di sini saya akan membuat video keterampilan encourage, parafrase, dan summarization. Keterampilan pertama yaitu keterampilan encourage. Encourage adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk mendorong dan juga mengobarkan semangat dari konseling. Berikut adalah contoh dialog dari keterampilan encourage. Saya merasa tidak bisa mengerjakan tugas sekolah karena kelihatannya susah. Seharusnya kamu tidak boleh seperti itu, Dik. Jangan merasa tugas itu susah sebelum kamu mencobanya. Kamu pasti bisa mengerjakannya ketika kamu sudah mencobanya. Pasti soal itu akan terlihat susah kalau kamu belum mencoba untuk mengerjakannya. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan parafrase. Pengertiannya yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor untuk menafsirkan apa yang sudah dibicarakan dalam proses konseling. Saya merasa malas untuk mengerjakan tugas di rumah karena saya merasa tidak fokus. Oh, itu artinya berarti adik merasa tidak nyaman ketika mengerjakan tugas di rumah. Itu mungkin dikarenakan suasana di rumah yang bising serta tidak kondusif, sehingga adik tidak bisa berkonsentrasi secara penuh. Untuk keterampilan yang ketiga yaitu summarization. Summarization adalah kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan dalam proses konseling. Saya sangat suka mengikuti organisasi seperti OSIS, ekstrakurikuler, dan pramuka. Saya akhir-akhir ini merasa sibuk. Ibu mengerti dengan kesibukan kamu, Dik. Mungkin kamu bisa menceritakan apa yang jadi masalah kamu dan apa yang bisa Ibu bantu. Video dari saya, akhir kata, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya mengaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Baik, di sini saya membuat video dengan mata kuliah mikrokonseling yang diasuh oleh Profesor Dr. Iketut Darsana dengan Iwayan Eka Paramarta. Di sini saya membuat video keterampilan short, parafrase, summarization, dan perkenalkan, nama saya Yuda Safira, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1811011 038. Baik, langsung saja, Prof. Pengertian Ensrop adalah pengertian konselor dalam mendorong membesarkan hati dan mengobarkan semangat konseli dalam melakukan proses konseling. Contohnya seperti ini. Si konseli bertanya kepada konselor, "Ibu, di kelas saya tidak ada yang menyapa, senyum, bahkan tidak ada yang mengajak saya ngobrol. Kayaknya mereka tidak suka kepada saya. Saya tidak tahu apa alasannya, Bu." Konselor menjawab, "Mengapa seperti itu? Coba kamu pikirkan baik-baik. Apakah kamu memiliki salah terhadap mereka? Coba kamu minta maaf kepada mereka. Ibu tahu teman-teman kamu itu senang terhadap kamu." Pengertian parafrase, yang dimana pengertiannya adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Contohnya seperti ini, Prof. Parafrase seperti ini. Konseli bertanya terhadap konselor, "Ibu, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi, saya harus melakukan apa?" Dan konselor menjawab, "Berarti kamu sangat menyayangi orang tuamu dan kamu ingin mencapai tujuanmu dan harapan kamu." Ketiga yaitu pengertian summarization.
Schmaresen adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Schmaresen konseli bertanya, saya sangat suka berteman, tetapi saya tidak suka jika saya dikhianati terhadap teman saya dan saya sulit untuk memaafkannya. Ibu mendengar kamu sulit untuk memaafkannya dan kamu suka berteman. Ibu mau bertanya, mengkhianati seperti apa yang mereka lakukan terhadap kamu? Baik, Prof. Terima kasih atas videonya. Saya tutup dengan mengucapkan Karma Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni.